اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang juga tidak pernah berhenti memberi kita nikmat. Pada malam hari ini kita diberi nikmat taufik oleh Allah sehingga dengannya kita dapat melangkahkan kaki ke masjid ini untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langkah kaki kita ke sini sebagai penghapus dosa-dosa, sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di yaumil qiyamah, serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah taufik untuk selalu bisa istiqamah mengerjakan amal saleh dan ketaatan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan jalan mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan mereka dan kelak mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian pekanan kita membaca kitab Ahwalil Qubur wa Ahwali Ahliha ila Nusyur yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Abul Faraj Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yaitu kitab yang berisi pembahasan tentang kengerian-kengerian alam kubur dan keadaan para ahli kubur sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita baca dalam kitab ini dari berbagai riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang alam kubur, tentang kengeriannya, tentang keadaan para penghuninya, mudah-mudahan bisa menjadi rem untuk kita agar tidak hidup semau kita di dalam dunia ini. Dan kita masih berada pada bab yang pertama dari kitab Ahwalil Qubur tentang keadaan mayit ketika diturunkan ke dalam kuburnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa kharraja al-imam Ahmad wa ibn Hibban fi sahihihi min hadits Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara fattan al-qabr فقال عمر أترد إلينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتكم اليوم. فقال عمر بفيه الحجر. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata beliau, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad
dan juga Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari hadis As-Sahabiyul Jalil Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malaikat yang menguji di dalam kubur. Jadi pada satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, termasuk diantaranya yang meriwayatkan hadis itu nang ada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, termasuk juga yang ada di majlis ketika Nabi menyampaikan tentang malaikat yang menguji di dalam kubur, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kikuan Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah menyebutkan tentang malaikat penguji di dalam kubur, mengisahkan tentang malaikat yang menguji di dalam kubur. Faqala Umar, lalu ditanya oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kikuan beliau, aturaddu ilaina uquluna ya Rasulullah, apakah akal kami atau akal kita akan dikembalikan lagi kepada kita ketika kita di dalam kubur wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ikon beliau, na'am, iya, kahayatikumul yaum, seperti keadaan kalian hari ini. Jadi dalam kubur, setelah itah mati, ruh itah berpisah dari jasad, lalu jasad itah diurus, selesai dikuburkan, ruh itu dikembalikan. Lalu datang kepada Rasulullah malaikat yang menguji di dalam kubur. Maka Sayyidina Umar tuh berinsek dengan Nabi, kepada beliau, apakah kareh ketika itah menahadap malaikat nang menguji isi huang kubur teh, akal itah ilulian hindai oleh Allah Ta'ala sama seperti waktu itah si dunia wahai Rasulullah? Maka kepada Rasulullah, iya, sebagaimana keadaan kita si dunia, sebagaimana keadaan kalian di dunia. Faqala Umar, maka kikuan Sayyidina Umar, namun modelete berarti sama beliau waktu belum dan kareh ketika siwang kubur sama ketika beliau belum. Maka kikuan Sayyidina Umar, bifihil hajar, etena malaikat penguji teh, kikuan beliau, dengan mulutnya malaikat penguji itu akan aku masukkan batu. Nah, maksudnya itu bahasa yang memang biasa digunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan bahwa ia kareh akan menengak jawaban nang mahawi uluh nang bein sekte terdiam. Itu maksud Sayyidina Umar. Jadi bukan makna yang sesungguhnya mikir nyumpal apa batu bujuran nyaman malaikat mbien. Maksud Sayyidina Umar ketika beliau mengatakan bifihil hajar, di mulutnya batu atau dengan mulutnya batu, aku akan menjawab dengan jawaban yang akan membuat malaikat itu terdiam. Aku akan menjawab malaikat itu dengan jawaban yang mahawi ahinip ketika ya meinsek kula kareh ya kawan, kikuan Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar, dan sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang kemuliaan beliau. Jadi kalau orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan seperti itu, memang beliau punya kemuliaan, punya keistimewaan, dan memang beliau sudah dijamin oleh Rasulullah SAW termasuk penghuni surga. Artinya si huang kubur pun ringan bagi Sayyidina Umar ibn Khattab. Tetapi itah nang hindai ketahuan lagi nasib itah, apakah kita akan mendapatkan keteguhan dari Allah ketika didatangi oleh malaikat yang menguji di dalam kubur atau tidak. Maka oleh karena itu perlu untuk terus berusaha istiqomah dalam menjalani agama dalam kehidupan di dunia ini, dengan harapan
Mudah-mudahan nanti saatnya kita mati Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, dan di dalam kubur Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan kita untuk menghadapi malaikat yang menguji di dalam kubur, dan Allah jadikan kubur kita taman surga. Nah ini Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab mina kawitah menumui beliau memang dikenal dengan seorang yang pemberani, bahkan syaitan pun lari dari Sayyidina Umar. Bukan hanya dari orangnya, dari bayangannya syaitan ketakutan, bahkan dari tulisan lengenya syaitan hadari. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengisahkan sehiwang kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, ketika Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, beliau mengirim pasukan untuk menaklukkan Mesir. Mesir itu asalnya dihuni oleh orang-orang Qibti. Sayyidina Umar ingin membuka lebih luas wilayah umat Islam, ingin memperluas wilayah umat Islam, maka dikirim pasukan ke Mesir. Termasuk diantara yang dikirim adalah As-Sahabiyul Jalil Sayyidina Amr bin Al-As. Setelah ditaklukkan Mesir, dikuasai oleh umat Islam, Sayyidina Umar bin Khattab memasang sahabat Amr bin Al-As sebagai gubernur, sebagai gubernur Mesir, sehingga di saat awal-awal Sayyidina Amr ibn Al-As menjabat sebagai gubernur Mesir, Mesir meina sungai Nil, dan saat itu sungai Nil teyah kering, sungai Nil. Lalu datang penduduk Mesir, penduduk asli Mesir kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Amr bin Al-As, melaporkan kejadian itu, sungai Nil teyah banyunya. Ditanya kepada gubernurnya, kira-kira apa yang dapat dilakukan. Diberitahu oleh penduduk Mesir bahwa memang sungai Nil ini setiap tahun pasti ada kekeringan sekali ije tahun, dan biasa ya kawan penduduk Mesir apabila terjadi kekeringan semete dilakukan persembahan untuk sungai itu. Tidak sekedar sapi kambing hindai, manusia persembahaya. Uluh bawi nang paling bengkeng semesir, maka ete ditumbalkan untuk mengundang kembali air sungai Nil, untuk mengundang kembali air sungai Nil. Kata Sayyidina Amr bin Al-As gubernur Mesir, hal itu terlarang di dalam Islam. Tumbal menumbalkan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karehelo ikon gubernur, ya aku hendak berkirim surat marah pemimpin tertinggi umat Islam si Madinah, Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab. Dikirimlah surat, dikisahkan bagaimana keadaan Mesir, sungai Nil Mesir yang setahun sekali kekeringan, dan bagaimana orang-orang Mesir biasanya menumbalkan manusia untuk mengundang air sungai Nil kembali, sampai kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Lalu ditulislah surat balik, balasan dari surat gubernur Mesir Sayyidina Amr bin Al-As tadi, yang isinya ada dua surat. Yang pertama ditujukan kepada gubernur bahwa apa yang beliau katakan itu sudah benar, bahwa Islam melarang menumbalkan. Jangankan menumbalkan manusia, menumbalkan hewan saja, untuk bangsa jin, untuk syaitan dan iblis tidak diperbolehkan, apalagi manusia. Nah, maka kikon Sayyidina Umar, tugasmu wahai gubernur cukup cuman menempeian itu nada ije suratku inempeian marah sungai Nil. Jadi dua surat Umar, yang pertama ditujukan kepada gubernur Mesir Sayyidina Amr bin Al-As, yang kedua ditujukan kepada sungai Nil, lebih tepatnya kepada kamben sungai Nil. Sayyidina Umar mengirim surat marah penghuni sungai Nil.
nang mainsap banyu helkai. Penasaran gubernur Mesir dibuka, jam isin suratan nang inyohohi beliau menampeyaya marah sungai Nil hente. Ternyata tulisan Sayyidina Umar ibn Khattab, Bismillahirrahmanirrahim, min Amiril Mu'minin Umar ibn Khattab ila Nili Misra, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dari pemimpin orang-orang beriman Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Isia Sayyidina Umar langsung arayatna berpandar dengan sungai Nil. Kun Sayyidina Umar, ya Nil, in kunta tajri bi nafsik fala tajri. Wahai Nil, seandainya meluan banyu teh memang kehendakmu surangmu dan ikau belemu meluan banyu, maka silahkan sampai kiamat bisa beluan banyu. Tapi kikon Sayyidina Umar, wa in kana Allahu yujril ma'a fik, seandainya Allah yang mengalirkan air di engkau ini, di sungai Nil ini, maka kikon Sayyidina Umar, aku meminta kepada Allah agar Allah kembali mengalirkan airnya di sungai ini. Kikon Sayyidina Umar marah gubernur Mesir nempeyan marah sungai Nil, nempeyan oleh gubernur Mesir. Ternyata midatahiin jadi ete bebanyu hindai seperti biasa, dan sampai anda tuh ndak bigit ya ham dari merupakan kambe nah itu kayak mengungsi miceh dengan tulisan tangannya, miceh dengan tulisan lengi ya hindai uluyen tulak marah Mesir hanya surat ama paham kambe teh itu mun midain umun cagaran uluye dumah wah itu keleh hadari heluang. Jangankan sekelas Sayyidina Umar ibn Khattab, dalam satu riwayat itu dikisahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau sedang di majlis beliau, lalu tiba-tiba datang seseorang nang berlaku tolong. Imam Ahmad berlaku tolong dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad dikenal dengan imam ahli sunnah. Berlaku tolong dengan Imam Ahmad, wahai imam, ada seseorang di sana yang kesurupan. Nah, iname oleh kambe. Imam Ahmad tuh lagi alang-alang mengajar. Yukuan Imam Ahmad, intan sandalku silaya. Intan sandalku silaya imbit marahuman lu nang kesurupan teh. Intan dulu hete sandal beliau silaya marahuma kani. Maka disebutkan dalam kisah itu orang yang kesurupan itu berhenti, bersalang dari kesurupan ya. Demen paham ji itu amun ada sandal hesun cagaran gong hete yang meluan sandal kare. Nah keleh hadari helu amal Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka memang dalam banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syaitan itu akan mencari jalan lain agar tidak berselisihan dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab si jalanan. Keleh ya nang meliuk munitah tekan hadari helo milik kambe mida kambe nang meliuk itah nang hadari. Nah itu jin nang hadari, syaitan yang lari dari Sayyidina Umar bin Khattab itu. Nah malaikat dikatakannya seperti itu, bifihil hajar, di mulutnya kuletakkan batu. Maksudnya akan aku jawab pertanyaan malaikat penguji dalam kubur itu dengan jawaban yang akan membuat malaikat itu terdiam, kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Itu wa kharraja Abu Dawud an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari as-sahabiyul jalil Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Sayyidina Utsman adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari menguburkan mayit. Kebiasaan Rasulullah SAW ikut Sayyidina Utsman apabila beliau jadi mengubur, ada di antara sahabat yang meninggal dunia selesai jadi betuhunan sampai taka, jadi selesai prosesi penguburannya,
waqafa alaihi, Rasulullah itu tidak langsung pulang, betahan helo hanjulu. Beliau berdiam di situ sebentar, waqal, dan beliau berkata, bersabda, menyampaikan kepada yang hadir saat itu, kekuan Nabi, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian nang hanyar bakubur tanah. Ilakuan ampun kepada Allah ikut Rasulullah akan hampaharin gitu nang hanyar bi meninggal tuh. Dan juga mintakan untuknya kepada Allah agar Allah memberinya keteguhan. Hantamin kekuan Nabi, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya di dalam kuburnya. Nah, makanya diantara kesunahan ketika jadi maagah uluh meninggal, betahan hanjulu untuk melakukan ampun akan si mayit yang hanyar berkubur, dan memintakan kepada Allah untuknya agar dia diteguhkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Kanitah mida ketahuan nasib pahwang kubur kani, makanya imbantu inolong dengan doa nitah nang belu. Dan kalau are uluh nang mendoa ya sama ete berlaku supaya Allah menengah keteguhan. Boleh jadi ada di antara 1-2 orang yang berdoa seperti itu akan dikabulkan oleh Allah, lalu diteguhkan oleh Allah dia di dalam kubur sana untuk menjawab pertanyaan malaikat penanya itu. Dan itu yang diperintahkan Nabi kepada para sahabatnya setiap kali jadi mengubur uluh meninggal. Dan berlaku cakan itah henjulu mah itah membaca Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma thabbithu. Tailu teh Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma thabbithu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah beri dia rahmat, ya Allah beri dia keteguhan. Keteguhan untuk apa? Untuk menghadapi malaikat dalam kubur, untuk menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur. Mendeduhu pia nang hanyar jadi meninggal dan lagi inanya iinsek oleh malaikat huang kuburan. Berapa ketahiyah dulu mah bertahan membaca itu Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma thabbithu. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma thabbithu. Jadi nyuhun Nabi sama itu, mintakan ampun kata Rasulullah untuk saudara kalian, mintakan untuknya tathbit, keteguhan, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Indoa ini tah imampuan oleh Allah ya menjawab, artinya dia akan selamat dalam kubur kalau mampu menjawab. Karena patok kayak itu, dan kalau ia selamat dalam kubur, insya Allah di akhirat akan selamat. Karena kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Apabila seorang hamba selamat dalam kubur, maka sesudahnya akan lebih selamat, akan lebih mudah. Sebaliknya jika seorang hamba tidak selamat di dalam kuburnya, maka di akhirat akan lebih parah dan akan lebih susah. Itu. Wa fi hadits Yunus ibn Khabbab anil Minhal ibn Amr an Zadan anil Bara ibn Azib anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara su'al al-mu'min fi qabrihi wa annal malaka yantahiruhu qala wa hiya akhiru fitnatin ta'ridu 'alal mu'min fadzalika qauluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Kharrajahu al-Imam Ahmad. Di dalam hadis riwayat al-Imam Yunus bin Khabbab rahimahullah dari al-Imam al-Minhal bin Amr, dari Zadan, dari Sayyidina al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi menyebutkan tentang seorang mukmin yang ditanya di dalam kuburnya. Orang beriman, uluh nang beriman yang ditanya dalam kuburnya, wa annal malaka yantahiruhu, dan malaikat yang membentaknya di dalam kubur. Nah, ini regah walau beriman jak ini ragahi malaikat huang kuburan. Maka dalam riwayat nang helu suara malaikat tersebut sama dengan guntur nang menggelegar, ete nang membentak kita,
menyeragah itu hawang kuburan kan nih, imbuntak hawang kuburan nih kan Rasulullah SAW. Kalau Nabi mengatakan wahya akhiru fitnatin ta'ridu 'alal mu'min, itu bentakan itu adalah fitnah terakhir yang diterima oleh seorang mukmin, atau ujian terakhir dalam kubur yang diterima oleh seorang mukmin. Fadzalika qauluhu ta'ala, itu adalah firman Allah Ta'ala, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh. Jadi uluh beriman walaupun dibentak, ditanya-tanya, tapi ketika Allah memberikan pertolongannya dengan membuat si hamba yang beriman itu kokoh dan diteguhkan oleh Allah, dia mampu menghadapi malaikat dalam kubur itu. Jadi kuncinya ada pada keteguhan yang Allah berikan. Makanya penting tadi itu mendoakan nang jadi buli behiluam dan sebelum kita melihi ya surang ngasih kuburan teh. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tsabbithu, supaya ini ngahi Allah keteguhan. Kharajahu Imam Ahmad, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa kadza rawahu Jarirun 'anil A'mash 'anil Minhal wa fi hadithihi innal mu'mina yaqulu dzalika thalatha marrat thumma yantahiranihi intiharatan shadidah wa hiya akhiru fitnatin ta'ridu 'alal mu'min. Begitu juga diriwayatkan oleh Sayyidina Jarir dari Al-Imam Al-A'mash dari Al-Minhal, dan di dalam hadis yang riwayat ini ada tambahan. Apa tambahannya? Sesungguhnya seorang mukmin mengatakan itu 3 kali, kemudian kedua orang malaikat itu membentaknya dengan bentakan yang keras, nyeragaha. Padahal kau menjawab, apalagi nang benak minta kau menjawab deh, maka dibentak dengan bentakan yang keras oleh dua orang malaikat itu. Wahya akhiru fitnatin ta'ridu 'alal mu'min, dan itu adalah ujian terakhir yang datang kepada orang beriman, ujian terakhir dalam kubur. Wa rawahu Abu Awanah 'anil A'mash wa fi hadithihi wa ya'tihi malakan syadidal intihar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Awanah dari Al-Imam A'mash, di dalam hadisnya terdapat tambahan lagi, dan dia didatangi oleh dua orang malaikat yang diantara sifat kedua malaikat ini syadidal intihar, membentak dengan bentakan yang sangat keras, imbentaka dengan bentakan yang sangat keras. Wa dzakara dzalika fi haqqil kafir wal mu'min, dan bentakan itu terjadi, disebutkan di sini terjadi baik bagi orang kafir dan bagi orang beriman. Baik bagi orang kafir dan juga bagi orang beriman. Itu. Wa qad ruwiya an Mujahidin annal mauta kanu yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid bin Jubair bahwasanya orang-orang mati lu nang meninggal teh, mereka diuji di dalam kubur mereka selama 7 hari. Uju andau, ujian uju andau si huang kuburan gini. Maka ikon beliau fakanu yastahibuna an yut'ama anhum tilkal ayyam, maka mereka para ulama itu menganjurkan supaya selama uju andau yang orang mati itu dalam ujian di dalam kuburnya sana, supaya dikeluarkan sedekah makanan atas nama mereka selama 7 hari juga. Dianjurkan oleh para ulama, dikeluarkan sedekah makanan atas nama mereka. Iki kau meringankan uji si huang kubur kan nih. Kau meringankan uji si huang kuburan kan nih. Selama uju andau, selama ia diuji itu. Makanya termasuk nang kebiasaan itu kan bila jadi meninggal baca arah malema bagus. Dan iniatan bukan cuman bacaan-baca aja mah, iniatan ketika menyenyurung narayana piring deh, bahwa
ini makanan dikeluarkan sebagai sedekah untuk yang meninggal. Dikeluarkan sebagai sedekah untuk yang meninggal, supaya ia dapat pahala sedekah. Karena memang sedekah itu yang paling diingin-inginkan oleh orang yang sudah meninggal. Makanya si huang surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang uluh mate kawan Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari sebahagian yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, fayaqul, maka dia mengatakan, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, seandainya engkau tunda kematianku. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tunda kematianku sebentar, hendak mencam kalau ini nunda kematian dulu, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, agar aku bersedekah dan aku termasuk atau aku menjadi orang soleh. Jadi secara khusus dari sekian banyak amal soleh, di antara yang paling diinginkan oleh orang yang meninggal adalah bersedekah. Karena bersedekah tiga wiyah julumah meluan. Kalau sembahyang kan butuh beberapa menit untuk menggawiyah. Baca Al-Quran butuh beberapa waktu, beberapa menit untuk menggawiyah. Kalau sedekah sekedar mengeluarkan harta. Makanya itu diinginkan sekali oleh orang yang mati. Ketika mereka sudah dimatikan oleh Allah tapi minta ditunda sebentar kematian mereka, sekedar untuk bersedekah. Sekedar untuk bersedekah. Karena memang di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah itu tadfa'u 'anil mayyit, dapat menjauhkan, menghalangi dari orang mati, harral kubur, panasnya kuburan. Makanya mereka sangat menginginkan sedekah kalau seandainya diberi kesempatan hidup sebentar. Maka oleh karena itu orang-orang hidup nih yang sudah tahu keinginan orang mati bisa melakukannya, mengeluarkan sedekah atas nama orang mati. Makanya gawang kula acara-acara nitah nang semete, selain bebacaan berzikir 70.000, baca selawat, kareh pas bisa surung teh kita keluarga ya iniatan huang ate bahwa itu sedekah atas nama yang meninggal dunia, supaya ia dapat pahala sedekah. Dan itu disepakati kesampaian pahala ya. Sedekah atas orang mati ini termasuk amalan yang disepakati oleh seberataan ulama bahwa pahala sedekah itu sampai marah uluh mati. Kalau pahala bacaan Al-Quran masih ada perbedaan pendapat, ada ulama yang berpendapat tidak sampaiin. Tapi kalau sedekah seberataan sepakat sampai pahalanya marah uluh mati. Nah, maka iniatan supaya meringankan ia sih uang kuburan. Wa an Ubaid bin Umair qal, diriwayatkan dari Al-Imam Ubaid bin Umair, dia mengatakan, ikuan beliau, al-mu'minu yuftanu sab'an wal munafiqu arba'ina sabahan. Orang beriman itu akan diuji selama 7 hari si huang kubur. Uju andau midahan julu, uju andau temun nang lumah suara sama dengan guntur na menggelegar. Dumah andau tuh dapit dumah ndai awang kuburan itu uju andau. Nah, jadi kon beliau, kon Sayyidina Ubaid bin Umair, seorang mukmin itu diuji selama 7 hari. Wal munafiq, dan seorang munafik, orang munafik itu diuji di dalam kuburnya arba'ina sabahan, 40 hari. Ah, tetahi unang mida buju-bujuran beriman orang munafik tadi. Nang dikuangkula pada pertemuan sebelum, di antara ciri ya pengoler sembahyang. Dan Allah sendiri yang menyatakan seperti itu dalam Al-Quran. Di antara ciri orang munafik koler sembahyang. Lagi mida sembahyang lalu-lalu teh 40-an dau diuji di dalam kubur. Nah itu. Wa qala al-Imam Ahmad akhbarana Yazid bin Harun 'anil Mas'udi an Abi al-Ala ibn Syikhir haddatsana ba'du hafadati Abi Musa al-Asy'ari anna Abu Musa al-Asy'ari awsahum qala
idza hafartum fa'amiqu qa'rah. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun dari Al-Imam Al-Mas'udi dari Abul Ala ibn Syikhir telah menyampaikan atau telah menceritakan kepada kami sebahagian cucu-cucu Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari sahabat Rasulullah SAW. Di antara cucu mereka ada yang pernah menyampaikan wasiat Sayyidina Abu Musa ketika beliau akan meninggal dunia. Anna Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari sahabat Rasulullah SAW ini ausahum, berwasiat kepada cucu-cucunya. Beliau mengatakan idza hafartum fa'amiqu qa'rah, apabila kalian menggali kuburku nanti maka tolong dibuat dalam-dalam lobangnya, handalem beliau. Ama inni wallahi, adapun aku sesungguhnya aku demi Allah, la aqulu dzalika, aku mengatakan yang demikian itu, wa inni, dan sesungguhnya aku la a'lamu, aku mengetahui, in kuntu min ahli taatillah, jika aku termasuk orang yang taat kepada Allah, la yufsahanna li fi qabri, maka niscaya akan diluaskan kuburku, wa la yunawwaranna li fi, dan akan diterangi untukku kuburku. Ikon beliau jadi ini hendalim bi menabuk lubang kuburan ku kareh. Mun aku tuh termasuk uluh baik, ikon beliau termasuk orang-orang yang taat, akan diluaskan kuburku nanti dan akan diberikan cahaya dalam kuburku. Summa la yuftahanna li babu masakini fil jannah, dan akan dibukakan untukku di dalam kuburku itu pintu ke surga, kata Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Fama ana bimasakini min dari hadhihi bi'alama min masakini minha, dan tidaklah aku di tempatku di sini di dunia ini lebih mengetahui daripada tempatku di sana dalam surga. Mida ketahuanku lagi konsidina Abu Musa Al-Asy'ari itu sekelas sahabat Nabi SAW, mida merasain bahwa yakutun pasti yang damai surga, padahal bekawal dengan Rasulullah SAW, meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, itu masih ada rasa takut. Kalau si wong kuburan gareh, justru yang terjadi sebaliknya, bukan diluaskan kubur, beliau masih ada rasa takut beliau. Itu gituan Sayyidina Abu Musa. Wala ya'tini min rauhiha wa rihiha wa raihaniha, dan akan datang kepada aku dalam kuburku itu bau wangi surga. Wala in kuntu min ahlil manzilatil ukhra, dan seandainya aku termasuk sebaliknya, gituan beliau, bukan orang-orang yang ahli taat, bukan ahli kebaikan, maka la yudayyaqanna alayya qabri, maka akan disempitkan kuburku, wala tuhdamanna alayya al-ardu, dan akan diruntuhkan bumi untuk menimpa jasadku, berentep bumi menimpa aku, kon beliau. Wala yaftahanna Allahu li baba masakini minan nar, dan Allah akan membukakan untukku pintu dari kuburku itu ke neraka. Fama anna bimasakini min dari hadhihi bi'alama minni bimasakini minha, dan aku tidak tahu dari tempatku ini, aku tidak tahu apa tempatku nanti di sana, apakah surga atau neraka. Bila ketahuan kuan Sayyidina Abu Musa. Summa la ya'tini min syarriha wa syarariha wa dukhaniha, kemudian akan datang kepada aku ke dalam kuburku, seandainya aku tadi termasuk orang-orang yang tidak baik, kuan beliau, akan datang ke dalam kuburku keburukan neraka, dan juga hembusan angin neraka, percikan api neraka, dan juga asap-asap dari api neraka. Itu wasiat beliau kepada para cucunya, dan beliau masih merasa boleh jadi yang terjadi sebaliknya kawan beliau. Ini tentu ya keadaan kuang kuburan gini. Nah, itu makanya itah apalagi kan itah tidak ketahuan nasib itah, maka oleh karena itu berusaha untuk terus istiqomah berlaku dengan Allah, supaya Allah terus menengah taufik dan hidayah. Dan mudah-mudahan kita seberata dinengahi Allah taufik dan hidayah untuk betul-betul mempersiapkan kematian kita, dan mudah-mudahan ketika tiba waktu ya kareh Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.